Semboyan all in Prabowo Gibran, ternyata itu hanyalah omong kosong belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Bagi para relawan, bagi para pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, inikah bukti bahwa all in Prabowo Gibran seperti yang selalu kalian gaung-gaungkan itu? Kok di beberapa titik kampanye tidak ada orang, sepi seperti di kuburan? Kok katanya all in Prabowo Gibran, pendukungnya melimpah ruah, surveinya sekarang sampai di atas 50%. Yang benar aja. Rugi dong. Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak keseruan dari cuplikan-cuplikan video berikut ini untuk membuktikan kepada para pendukung Prabowo Gibran yang mengatakan bahwa all in Prabowo Gibran ternyata sepi seperti di kuburan. Mari kita saksikan bersama-sama. Cepat kilat tapi tak sempit, berdiri tegar langsung sulit, termampu bersaing silakan pamigas. Ya, oke gas, tambah 2 torang gas. Kawan dari relawan pendukung 02, ada diantaranya rekan-rekan Bala Gibran, tim Mawar Merah, ada Alas Roban, ada Prabu, Projo, Seknas dan sebagainya. Rekan-rekan yang selalu sinergi, seia sekata dengan berbagai programnya. Yang kami hormati juga partner dari kegiatan kita, Bibasari, yang dikomandoi oleh abah kita, senior kita, Bapak Didi. Tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada warga lingkungan dari Lapangan Bulu, warga Salatiga, dan juga masyarakat Jawa Tengah yang selalu kita banggakan. Perkenalkan, saya Aryadi, Ketua DPC Barat JP Salatiga. Pada kesempatan kali ini mengaturkan selamat datang Sugeng Rawuh atas dorongan, atensi, dan kerjasamanya sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Alhamdulillah. UMKM yang juga ada turut mendukung kegiatan kita, pagelaran reok STNB, senam gemoy, dan program-program lainnya. Kami selaku penyelenggara tentunya tidak akan sempurna, dan tiada kata sempurna. Semua kita ikhtiarkan, kita laksanakan demi terselenggaranya acara ini. Acara ini kami beri nama Panggung Rakyat, melanjutkan kerja Jokowi Prabowo Gibran. Pak Prabowo dan Mas Gibran, beliaulah pemegang estafet selanjutnya dari kerja-kerja Pak Jokowi nantinya. Kami selaku Barat JP yang merupakan sulungnya relawan Jokowi, tegak lurus tentunya melanjutkan dan juga mendukung sepenuhnya apa yang menjadi arahan dan melanjutkan siapapun yang ikut mendorong. Dan jenengan lihat terakhir kemarin debat Capres Cawapres, Pak Prabowo dikuyo-kuyo, Pak Prabowo dibully, diolok-olok, dielek-elek. Pak Prabowo sabar, orang bales. Padahal Pak Prabowo bales bisa, tapi Pak Prabowo tidak mau. Pak Prabowo ikhlas, Pak Prabowo sabar. Membuktikan pemimpin yang sabar harus kita pilih, harus kita tunjuk untuk memimpin Indonesia yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Saya kira dari saya cukup. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terakhir ada pantun solawat, ada solawat. Ngiri nggak bisa nggak? Nggak usah. Hah? Oh, jeneng Jason.
Oke, terakhir saya tutup dengan selawat. Joko tingkir minumnya kopi, kopi diminum di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan Prabowo siapa lagi? Kalau bukan Prabowo siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Rausah nengen, rausah ngiwo, wong sing tengah kuwi wis nyata. Indonesia soyo tambah joyo, dan presidene Pak Prabowo, dan presidene Pak Prabowo. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Saya cukup sekian. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada Bapak Kapten Haji Adib Zamhari sebagai tim kampanye daerah dan juga sebagai ketua Bapilu Partai Gerindra. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Utara, timur, selatan, barat, bahwasanya tanggal 14 Februari kita pilih langsung presiden atau calon presiden kita nomor 02. Yuk, Amelia Damar Production sambil sepi persis seperti di kuburan. Inikah bukti bahwa surveinya sudah sampai di angka 50% lebih? Inikah bukti bahwa all in Prabowo Gibran? Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari cuplikan-cuplikan video kampanye yang sepi seperti di kuburan ini membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa jangan pernah percaya dengan lembaga survei hari ini. Jangan pernah percaya dengan kata-kata all in Prabowo Gibran. Itu semua hanyalah omong kosong semata. Rakyat Indonesia hari ini sudah cerdas. Rakyat Indonesia hari ini sudah pintar. Mereka tahu untuk memilih siapa pemimpin yang berkualitas, siapa pemimpin yang pantas dan layak untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini di periode 2024 sampai 2029 nanti. Terus terang, mungkin ini adalah jawaban untuk kita semua rakyat Indonesia kepada mereka-mereka yang selama ini berkoar-koar bahwa survei dari Prabowo Gibran sudah di atas 50-an%. Inilah bukti nyatanya bahwa itu semua hanyalah omong kosong belaka. Masih percayakah kalian dengan lembaga survei yang mengatakan bahwa elektabilitas dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sudah tembus di angka 50-an bahkan mencapai 60%? Masih percayakah dengan semboyan yang mengatakan bahwa all in Prabowo Gibran, all in Prabowo Gibran, ternyata itu semua hanyalah omong kosong belaka? Makanya saya secara pribadi ketika melihat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo pun harus ikut untuk turun kampanye dan memihak kepada paslon tertentu, lebih tepatnya kepada Prabowo dan Gibran ini,
Saya jadinya ragu dengan hasil survei yang selama ini selalu digembar-gembur, yang selalu disuarakan oleh para tim pemenangan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Saya jadi ragu, kok sampai seorang Presiden Joko Widodo harus ikut terlibat untuk berkampanye, harus ikut terlibat sampai turun berhadapan dengan masyarakat, mendampingi Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini. Tanda tanya besar bagi kita rakyat Indonesia yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat dan masih mampu untuk berpikir secara waras. Katanya survei sudah sampai di angka 50-an, bahkan sampai mendekati 60%. Tapi saat kampanye seperti ini kok sepi seperti di kuburan. Benar-benar yang namanya kebobrokan, kemunafikan pasti dengan sendirinya akan terbongkar. Dan kita rakyat Indonesia pasti akan mengetahuinya siapa calon pemimpin yang pantas dan layak untuk memimpin bumi pertiwi ini. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Selanjutnya, saya masih mengajak kita semua untuk menyimak cuplikan-cuplikan video yang bisa menghibur kita semua. Selamat menyaksikan. Mas, Presiden pilihnya siapa? Anies, Prabowo, apa Ganjar? Prabowo. Alasannya kenapa? Alasannya nggak tahu sih mas, saya ikut-ikut orang aja gitu. Oh, FOMO. Ya FOMO yang FYP di gitu ya, maklum mas, saya nggak punya pendirian. Kan pilihnya Prabowo. Hah? Nyoblosnya siapa, Mas? Ganjar Pranowo. Ya? Oh, agak baru lagi. Bapak mukanya mirip apa yang Anies Baswedan versi tua. Iya. Nah, Amin. Anies. Iya Anies Baswedan. Iya, amin. Oh amin ya. Iya. Bapak apa? Coblos tanggal 14. Enggak, Bapak berarti coblos apa? Tanggal 14. Hah? Ini iklan pemilihan presiden tanggal 14 Februari. Jangan lupa coblos nomor 2. Oke? Ya kagak dong, itu kan cuma iseng-iseng aja, Bapak. Ya, pengikutnya Anies emang agak susah dibilangin, biar udah tua juga susah dibilangin. Nah, susah dibilangin emang. Tuh, keras kepala kalau pendukungnya Anies, bener deh. Udah, Bapak jangan deket-deket ah. Udah. Memilih Prabowo sama artinya memilih Jokowi 3 periode, buka pemikiran yang sehat buat ke depan. Yaps, ini benar banget. Dan di dalam pidatonya, Bapak Prabowo sendiri dengan terang-terangan mengatakan bahwa saya ini timnya Pak Jokowi. Prabowo Gibran beserta Koalisi Indonesia Maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencela-mencela, kami adalah timnya Pak Joko Widodo. Jadi sebenarnya yang ingin jadi presiden itu Bapak Jokowi atau Bapak Prabowo. Perubahan yang diusung oleh Bapak Anies ini harusnya bisa menjadi angin segar untuk seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita akan segera terbebas dari belenggu rezim yang benar-benar bobrok ini. Saya jadi keinget nih katanya Rocky Gerung, kalian wajib dengar ini ya. Kalau Amin Anies terjadi, maka akan terjadi perubahan radikal tuh, revolusi dalam sistem ekonomi. Kalau PDIP terjadi, maka Megawati akan balas dendam dan menghabisi seluruh legasi finansial dari Jokowi. Saya kira itu. Please banget, jangan sampai peluang untuk perubahan ini kita sia-siakan begitu saja. Dan tidak mencela-mencela, kami adalah timnya Pak Joko Widodo. Kami Koalisi Indonesia Maju tidak malu-malu, tidak mencela-mencela, menyatakan kami adalah timnya Pak Joko Widodo. Itulah kata Prabowo di awal video tadi. Hei Pak Prabowo, kami udah tahu kok. Dari awal kami udah tahu. Memang kalian itu tidak punya malu kok. Siapa bilang kalian itu punya malu? Benar memang yang kalian bilang itu tidak punya malu.
Dan kami udah tahu juga kok bahwa kalian itu timnya Jokowi. Dari awal kami udah tahu itu. Tapi yang saya heran, pendukungnya itu kok ikut-ikutan gak punya malu, kan begitu? Itu yang saya heran. Kalau Prabowo mah ya orang gak heran gitu loh. Makanya masyarakat Indonesia, kalian pilihlah calon pemimpin ataupun presiden yang punya malu, yang mempunyai malu. Itulah yang kalian pilih. Kalau seperti Prabowo ini, dia kan udah terang-terangan nggak punya malu katanya. Jadi nanti dia nggak malu itu menaikkan harga BBM, tidak malu melakukan korupsi, tidak malu melanggar undang-undang, tidak malu apalagi itu, joget-joget. Pokoknya kalian lihat nanti dia tidak akan malu itu. Segala aturan yang ada di Indonesia ini dia tidak malu itu melanggar itu nanti. Tengoklah. Tapi kalau capres lain 01, 03 ya itu masih bisa diharapkan lah, masih ada etika, masih punya malu begitu. Makanya jadi pemilih itu harus cerdas. Jangan nanti setelah berkuasa kalian mewek. 5 tahun loh, 5 tahun memiliki presiden yang tidak ada malu gitu. Gimana itu? Gimana itu nanti ceritanya itu ya? Nggak kebayang asli. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Secara terang-terangan ya, saat kampanye di depan relawannya, di depan para pendukungnya, Prabowo mengatakan bahwa tidak malu-malu, kami ini timnya Jokowi. Apakah ini merupakan bentuk keblunderan dari Bapak Prabowo Subianto? Atau memang faktanya memang demikian ya? Sebagai calon pemimpin, semestinya ketika dia berdiri di depan para relawannya, para pendukungnya, hal yang dia sampaikan, yang harus dia edukasikan kepada para pendukungnya adalah tentang visi dan misinya, tentang program kerjanya. Kok seringkali ya saya melihat ketika berdiri di depan para pendukungnya, Prabowo Subianto ini selalu membawa-bawakan nama Presiden Joko Widodo. Yang menjadi pertanyaan saya ini, yang maju sebagai calon presiden itu adalah Prabowo Subianto ataukah Bapak Presiden Joko Widodo? Ya, tapi begitulah kualitas yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi semakin kesini saya secara pribadi ya semakin mengetahui tentang kemampuan dari seorang Bapak Prabowo Subianto. Ketika dia berdiri di depan para relawannya, para pendukungnya, poin penting yang dia selalu sampaikan paling-paling hanya curhat, lalu yang kedua joget, lalu yang ketiga ya marah-marah. Itu 3 poin penting yang selalu saya mencoba untuk melihat setiap beliau kampanye. Pasti hal itu tidak pernah luput. Apakah ini memang sudah menjadi acuan yang disiapkan oleh tim pemenangan Prabowo Gibran bahwa ketika turun kampanye harus melakukan 3 poin penting ini? Ataukah memang ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan dari seorang Prabowo Subianto yang sudah melekat dalam dirinya? Dengan demikian, saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video di season kedua ini bisa menyadarkan kita siapa itu Bapak Prabowo Subianto. Ternyata beliau maju sebagai calon presiden hanya karena ada Presiden Joko Widodo. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, di bulan Oktober 2024 ini kan masa jabatan dari seorang Presiden Joko Widodo itu sudah berakhir. Lantas
apa kira-kira yang akan dikerjakan atau yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. Karena saat ini saja masih ada presiden aktif, Presiden Jokowi ini, kita melihat seringkali mereka melakukan blunderan-blunderan di depan para pendukungnya, di depan para relawannya, bahkan di saat sedang dialog, sedang debat, sedang berdiskusi, seringkali kita melihat fenomena-fenomena itu dilakukan oleh paslon ini. Beginikah mentalitas, kualitas dari calon pemimpin yang kita mau harapkan untuk memimpin bangsa dan negara ini? Saudara, mari, kurang lebih waktu lagi 2 minggu ini, saya berharap bahwa kita mampu untuk memilih pemimpin yang memang benar-benar pantas dan layak. Kita memang susah untuk mencari calon pemimpin yang sempurna, tetapi setidaknya kita mau mencari calon pemimpin yang pantas dan layak untuk memimpin bangsa sebesar Indonesia ini. Mari gunakan logika akal sehat kita. Kek, alasan lu apa sih tetap pilih Capres 02? Ya alasannya banyak kemajuan. Kemajuan? Ya. Salah satunya apa, Kek? Nih yang pertama nih. Nah, yang pertama pajak dinaikkan. Nah itu kan kemajuan. Terus apa lagi, Kek? Nih yang kedua, kita punya program makan siang gratis. Kan enak kita. Makan tidur. Ya nggak perlu kerja. Terus apa lagi, Kek? Ya, yang ketiga nih, banyak lapangan kerja. Nah, Bu anak pekerjaan kuli nyangkul, terus nanam singkong, biarpun panennya gagal total malah habisin duit rakyat. Terima kasih Pak Jokowi, bansosnya udah saya terima, mudah-mudahan berguna buat keluarga. Kan? Nah, alhamdulillah juga, ini berkat dari pajak-pajak kita juga ini, balik lagi ke kita. Terima kasih banyak Pak Jokowi. Kalau buat milih Prabowo Gibran, waduh, tar dulu dah. Kita udah punya pilihan, Ganjar, Mahfud, tetap nomor 3. Makasih Pak Jokowi, bansosnya. Kaget. Ya, kaget. Terima kasih Pak Jokowi, bansos sudah saya terima. Mudah-mudahan bisa berguna untuk anak dan istri saya, walaupun itu hasil dari pajak kami. Dan untuk tahun ini kami memilih Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya tidak memilih Gibran dan Prabowo. Terima kasih sebelumnya Pak Jokowi, mohon maaf. Terima kasih nih Pak atas bansosnya. Udah sekian lamanya saya baru menerima bansos lagi dari Bapak. Tapi untuk memilih presiden dan wakil presiden, saya memilih Ganjar Mahfud. Maaf Pak, saya tidak memilih Gibran dan Prabowo. Saya tetap untuk memilih Ganjar Mahfud untuk melanjutkan pekerjaan Bapak. Terima kasih Pak atas pemberian bansosnya dari Bapak. Bapak Presiden Jokowi atas bansosnya, semoga bermanfaat buat keluarga saya. Walaupun ini bansos dari pajak-pajak kami juga, mohon maaf Bapak, untuk pemilihan saya tidak memilih anak Bapak Prabowo dan Gibran. Saya tetap memilih Ganjar dan Mahfud MD sebagai penerus Bapak yang lebih layak untuk menggantikan Bapak. Terima kasih Bapak atas bansosnya. Prabowo, satu putaran Pak. Satu putaran Pak Prabowo. Satu putaran Pak. Satu putaran Pak. Satu putaran. Satu putaran Pak Prabowo. Mas Teddy. Mas Teddy. Mas Teddy. Pak Prabowo. Pak Prabowo, satu putaran Pak. Satu putaran Pak Prabowo. Satu putaran Pak. Satu putaran Pak. Satu putaran. Satu putaran Pak Prabowo. Satu putaran Mas, satu putaran. Satu putaran Mas ya. Satu putaran ya Mas ya. Satu putaran.
Tak doakan satu putaran mas, satu putaran ya mas. Dapat dua-duanya. Pak Prabowo satu putaran pak, satu putaran Pak Prabowo, satu putaran pak, satu putaran pak, satu putaran Pak Prabowo, satu putaran Pak Prabowo, satu putaran pak, satu putaran pak, satu putaran, satu putaran. Capek belajar pertanian, masa pilihnya 02? Nanam ngubi aja gagal. Rugilah milih 02 ya kan. Rugilah milih 02. Lamanya mengenyam pendidikan agar mengenal aturan dan hukum. Dididik dosen dan guru, malah pilih Prabowo. Pilih Pak Ganjar dong. Sampai kapanpun, selagi Prabowo Subianto mencalonkan diri menjadi presiden, Prabowo Subianto adalah capres saya. Saya akan tetap pilih Pak Prabowo Subianto sebagai capres saya. 2024, 2029, 2034 mencalonkan lagi, saya tetap pilih Pak Prabowo Subianto sebagai capres. Tapi bukan untuk presiden, sebagai capres saja ya. Presidennya 2024 saya pilih Anies Baswedan. Gitu. Sebab Pak Prabowo itu capres abadi. Di Indonesia beliau itu menjadi capres abadi sepanjang masa. Sehat-sehat ya buat pendukungnya Pak Prabowo. Kita satu server mendukung Pak Prabowo menjadi capres Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada aja ya netizen nih. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video baik dari awal maupun sampai akhir, ada satu cuplikan video yang sedikitnya mengetuk hati saya. Saya merasa tidak tega sebenarnya ketika melihat raut wajah dari seorang Prabowo Subianto yang mungkin dengan faktor usianya yang sekarang sudah 72 memasuki 73 ini, tampaknya beliau sudah lemah. Tampaknya beliau benar-benar letih. Tampaknya beliau memang benar-benar harus duduk, harus santai, harus menikmati masa tuanya. Jujur, saya merasa kasihan ketika melihat dari raut wajah beliau yang di awal video tadi beliau jatuh saat kampanye. Lalu dalam cuplikan video tadi juga kita menyimak bagaimana raut wajah dari seorang Prabowo Subianto yang begitu letih dan lesu, tetapi dipaksakan untuk terus berkampanye, berkeliling Indonesia untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia agar beliau ini bisa menang di Pilpres 2024 tadi. Tetapi apa yang diperjuangkan oleh Bapak Prabowo Subianto ini tampaknya tidak akan sesuai dengan fakta dan kenyataan yang disuarakan oleh para pendukungnya, all in Prabowo Gibran. Karena kita menyaksikan sendiri saat kampanye tetapi sepi seperti di kuburan. Apakah ini bukti bahwa hadirnya Presiden Joko Widodo untuk ikut kampanye dan berpihak kepada paslon 02 ini merupakan sebuah tanda-tanda bahwa kekalahan itu memang sudah terpampang jelas di depan mata. Saya secara pribadi ketika melihat Bapak Prabowo seperti itu, jika saya adalah keluarga atau anaknya, pasti saya akan menyarankan kepada Bapak Prabowo lebih baik untuk duduk istirahat di rumah, menikmati masa tuanya.
ketimbang beliau harus memaksakan diri dengan kondisi fisik dari seorang Prabowo yang kelihatannya beliau memang benar-benar sudah cukup lelah dengan usianya yang sudah cukup tua ini. Saudara, semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal hingga akhir bisa menyadarkan kita, bisa mengetuk pintu hati kita, agar di Pilpres 2024 kali ini kita benar-benar memilih pemimpin yang energik, milih pemimpin yang masih semangat, milih pemimpin yang memang benar-benar satset untuk membangun, untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini. Ada sebuah cuplikan video yang menarik juga ketika kita melihat rakyat, entah itu di mana, yang menerima bansos dari Presiden Joko Widodo, tetapi mereka punya pemikiran yang cerdas. Bansos yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo itu mereka terima karena itu mereka percaya, mereka tahu itu adalah uang rakyat. Dan di Pilpres 2024 nanti mereka tetap komitmen, tetap konsisten untuk memilih Bapak Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Luar biasa. Semoga saja kita rakyat Indonesia, mari kita berpikir cerdas, menggunakan logika akal sehat kita, agar kita bisa memilih pemimpin yang berpihak kepada kita, rakyat Indonesia, dan terlebih khusus kepada kita yang rakyat jelata. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.